Di video sebelumnya, saya share tentang menaikkan derasnya air tanpa pompa. Selain itu, kebutuhan tentang air bukan hanya deras kan, tentu harus jernih atau kualitasnya bagus. Apa Anda yakin sumber yang Anda pakai sudah bagus? Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Kali ini saya akan share tentang mencegah tandon air agar tidak kotor. Di sini saya menggunakan filter air dan disinfektan. Bagaimana caranya? Langsung kita masuk. Prinsip dasar fungsi tandon air. Ya, ini mirip dengan yang video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita ngurusin yang di sini, outlet air yang keluar dari tandon ke keran air yang ada di rumah. Ya, sekarang kita ngurusin yang sumber air yang dialirkan ke tandon air. Ya, sumber air ini ya bisa banyak ya. Ada sumur gali, sumur bor, atau bahkan ada yang dari danau, ada sungai juga kadang ada, ya, dan macam-macam. Ya, jadi disimpan dalam tandon air. Lalu penyebab tandon menjadi kotor. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini kandungan dalam tandon yang membuatnya kotor. Pertama, sedimen ya, atau endapan lah. Jadi sesuatu yang bisa mengendap di tandon. Itu seperti lumpur, partikel karat ya, dan lain-lain. Ya, jadi bayangkan seperti kalau misalkan kita ada satu gelas ya, jadinya jernih kan, terus kita masukkan kopi misalnya ya, kita aduk. Nah, kalau kita diamkan ada endapannya. Nah, itu yang dimaksud ya, itu menjadi kotor tandonnya ya. Terus lalu apa lagi? Senyawa logam atau kimia lainnya. Mungkin Anda pernah dengar ada air ya yang bau besi ya. Jadi seperti ada kandungan logam di dalam air itu ya. Itu juga membuatnya jadi kotor ya. Biasanya juga dibarengin dengan warna tertentu ya. Lanjut. Ranting, kulit kayu, daun, dan lain-lain. Kok bisa masuk? Ya bisa. Kalau Anda nggak tutup tandonnya, kan sudah dikasih tutup sama pabriknya, tapi nggak dipakai. Jadi ya terbuka. Kalau di atasnya ada pohon, ya ada kemungkinannya masuk, ya. Atau di sebelah-sebelah ada pohon yang tinggi, ya, kena angin dan seterusnya, ada kemungkinan masuk situ, ya. Nah, kalau ranting, kulit kayu ini masuk ke situ, dia kan sumbernya dari makhluk hidup, ya, kena air, kena oksigen, kena matahari, ya, akan bisa muncul makhluk hidup selanjutnya, ya. Lanjut, selanjutnya apa? Hewan dan kotorannya. Ini juga penyebabnya sama dengan yang tadi, ya. Ini karena terbuka tutupnya. Jadi misal ada burung lewat, tiba-tiba menjatuhkan sesuatu di situ ya, nah ini masuknya ke situ. Jadi masuk ke dalam tandonnya. Terus juga bisa juga serangga dan hewan-hewan kecil lainnya. Tentu saja ini menjadi kotor tandonnya ya. Ini juga kalau untuk yang hewan dan kotorannya ini bisa juga dari sumber air yang Anda pakai
ya, nggak mesti dari karena terbuka ya, bisa juga terbawa dari sumber airnya ya. Kok bisa? Nanti ada jawabannya. Oke, lanjut. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Ini ide yang saya tawarkan kepada Anda ya, mencegah tandon air agar tidak kotor. Pertama, tutup tandon air Anda ya. Ini udah wajib lah. Jadi kenapa harus ditutup? Nah, dia melindungi selain dari tumbuhan dan hewan tadi. Kalau dia terbuka ya, itu berarti dia terkena matahari secara langsung ya. Nah, itulah kenapa bisa tumbuh lumut di situ ya, karena dia bisa bereaksi dengan cahaya matahari ya. Makanya itu tutup tandon air Anda. Orang itu udah dikasih kok sama pabriknya, tinggal ditutup aja ya. Oke, selanjutnya bagaimana? Oke, selanjutnya apa? Kedua, saring air dari sumber air sebelum masuk ke tandon air. Itu tadi ya, kita menyaring dari sumber airnya. Misalnya tadi dia ada hewan kecil yang terbawa ya, kalau ada saringan tentu saja dia ketahan di saringannya ya. Terus apalagi tadi, lumpur ya, lumpur itu juga sama, ketahan di saringannya, dia nggak langsung masuk ke tandon. Terus juga apalagi partikel karat, itu juga sama, partikelnya ya, karatnya ya, itu juga kalau ada saringannya bisa disaring di situ. Terus kandungan logam ya, kalau kita punya saringannya yang untuk logam itu juga kesaring di situ, nggak langsung masuk ke tandon ya. Lalu lanjut yang ketiga, tambahkan kaporit dengan dosis yang tepat. Kok kaporit? Ya, kaporit ini termasuk kategori disinfektan ya, tentu saja dengan dosis yang tepat. Nah, untuk dosis yang tepat ini beragam ya, tergantung dari kapasitas tandon yang Anda pakai. Dan di sini saya akan mencontohkan dengan yang saya pakai di sini, karena saya pakainya 2 tandon ya, seperti di video sebelumnya. Nanti dosisnya seperti apa ya, itu yang saya pakai. Itu juga sebenarnya saya juga tahunya ini dari teman saya yang kerja di lingkungan ya. Saya juga sempat kaget, kaporit kok disebut disinfektan ya. Terus saya coba, terus dia ngasih dosis yang sesuai dia, cuman saya modif lagi ya, yang sesuai dengan yang saya pakai di sini ya. Oke, terus apalagi? Minimalkan sambungan pipa yang mudah berkarat ya, itu juga mencegah karat itu tadi partikelnya terbawa, dan juga kandungan logam ya. Sambungan pipa ini maksudnya gimana? Ya, sambungan pipa ya, seperti stokran, elbow ya, dan lain-lain ya. Anda tahu sendiri apa yang mudah berkarat dan yang tidak mudah berkarat, banyak di toko, tinggal Anda saja. Nah, loh, kok di luaran sana ada orang bilang kalau jernihin air itu harus pakai tawas atau harus pakai kapur. Nah, itu harus dilihat dulu. Kalau masalah tawas dan kapur itu kaitannya dengan pH ya. Memang kelihatannya jernih ya, tapi kualitas air itu ada ditentukan juga dari pH ya. Makanya kenapa saya nggak tampilin di sini, karena itu butuh perhitungan ya. Nah, kalau mau detail Anda bisa lihat banyak ya di jurnal ya, bisa dari universitas atau undang-undang, itu juga ada undang-undang tentang lingkungan ya. Anda itu bisa download
PDF-nya di yang website belakangnya itu .go.id, artinya government ya, yaitu lebih terjamin lah downloadnya ya ketimbang yang bukan itu. Oke, kembali lagi ke pH. Jadi pH itu intinya asam dan basa ya. Untuk nilai yang netral, yang disarankan, yang bagus kualitas airnya itu di sekitaran angka 7. Nah, kalau tadi kita pakai tawas ya, karena itu masih keruh, kita tambah lagi tawasnya ya kan. Masih keruh, tambah lagi tawasnya, itu resikonya dia airnya menjadi asam ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kapur pakainya kan, wah ini kurang jernih, tambah lagi kapurnya terus ya, itu resikonya akan menjadi basa. Nah, bagaimana cara kita tahu itu asam apa basa? Ya, itu ada alatnya ya. Kalau saya di sini pakainya seperti ini. Ya. Ya, banyak di toko, Anda tinggal bilang aja alat ukur untuk pH air ya. Ada banyak beragam. Ya, seperti ini. Jadi ada rumusannya, nggak asal itu kalau main tawas atau kapur. Oke, kita lanjut ya. Subscribe Omah Yayo, tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Cara mencegah tandon air agar tidak kotor. Ini adalah cara yang pertama, memakai filter FRP. Ya, tinggal Anda datang ke toko saringan air, bilang aja filter FRP ya. Itu biasanya nanti disuruh membawa sampel air yang ada di rumah atau yang Anda pakai. Nanti tinggal taruh sana, nanti dirumuskan sama mereka kapasitasnya harus bagaimana, campurannya bagaimana, itu sudah jadi. Pokoknya kita taunya jadi, simpel, tapi harganya lumayan ya, jutaan lah ya. Anda bisa cek sendiri, tanya-tanya sendiri ya. Terus kenapa di sini ada muncul gambar pompa air ya? Karena air yang melewati saringan itu pasti akan melambat debitnya ya, dan diperlukan pompa ya, untuk biar bisa menjaga. Karena kan kita kalau ngisi air itu kan ke atas ya, ke tandonnya ya, ya untuk jaga ini tuh biar nggak loyo airnya ya. Lalu ide yang lain apa? Nah, ini ada yang lebih murah dari ini ya. Di sini ada gambar pompa ya, seperti tadi saya bilang, untuk menjaga, apalagi kalau tandon Anda ditaruh di lantai 3, 2, ini harus kencang naik ke atasnya kan. Terus cek valve, ini apa fungsinya, nanti kita biar lengkap dulu. Sini ada tempat untuk menaruh kaporit di sini. Nah, ini filter cartridge ya, ini juga ada di toko saringan air. Anda tanya saja filter cartridge ya, di sana ada banyak model casingnya ya. Di sini saya sengaja memunculkan dua ya, ada yang transparan, ada yang warna biru. Itu terserah Anda saja pakainya yang mana, tapi kalau saya pakainya yang tidak transparan. Karena apa? Karena ini pasti kotor ya kan, karena buat nyaring dari sumber air ya, pasti kotor. Jadi ya biar enak dilihat aja lah, jadi pakai warna. Kebetulan saya pakainya warnanya biru ya, nanti bisa dilihat di videonya. Ada juga warna yang lain, warna putih dan macam-macam ada di toko ya. Terus ini kenapa kaporit taruhnya di sini ya? Kaporit itu karena saya pakainya yang tablet ya, itu kan dia setelah larut di air tuh ada semacam partikel yang larut di situ ya. Nah, itu kalau masuk ke tandon ya berarti jadi endapan di sana kan gitu. Makanya saya taruh di sini ya, biar dia tersaring duluan di sini pertama ini ya, terus tersaring lagi sampai ke tandon air. Nah, cek valve di sini ngapain ini ya?
Ini fungsinya biar kaporit yang terlarut di sini itu tidak kembali ke sana. Pada saat pompanya mati, dia tidak lari kemana-mana, gitu kan. Jadi kalau cek valve ya sudah, dia nggak mungkin masuk ke pompa atau sumbernya. Jadi dia larinya ke sana, gitu ya. Terus cara pakainya gimana ini? Nah, ini tinggal Anda pasang aja urutannya ya. Jadi setelah kaporit ini dipasang bisa berjejer, bisa trap tingkat dengan tergantung dari ruangan yang Anda miliki ya, bagusnya bagaimana ya. Di situ yang saya kenal itu ada 3, itu ada yang model spoon, ada yang model CTO, ada yang model GAC ya. Itu tergantung dari kondisi air yang mau kita saring, tidak sama ya. Jadi tergantung kondisi. Nah, Anda bisa tanya ke toko ya, itu apa namanya masing-masing model. Ini saya share sedikit yang saya tahu. Nah, yang pertama saya pakai ada spoon cartridge ya. Ini akurasi maksudnya adalah berapa sih yang bisa disaring sama dia. Nah, itu 1 mikron dan seterusnya. Maksudnya ini ukurannya ada 1 mikron, 5 mikron dan seterusnya. Nah, yang saya pakai ini 1 mikron. Mikron itu 1 mikronnya ya, itu 1/1000 milimeter. Anda kebayang milimeter kalau di penggaris itu ya, dengan kecilnya kayak gitu ya. Ini dibagi 1000 ya, yang kecilnya kayak apa, kebayang lah. Terus ini fungsinya untuk apa? Filter ini untuk pasir, lumpur, kotoran, partikel karat ya, yang sedimen yang tadi itu ya. Jadi dia pasang di sini, di pertama sini. Setelah dari kaporit pasang di sini ya. Ini untuk menangkap ya, memfilter lah, memfilter kalau ada lumpur, ada kotoran, dia ketahan di sini dulu ya. Bisa dipasang 1, 2, 3, 4 berjejer ya, terserah Anda. Cuman ya jangan kebanyakan, karena nanti kalau kebanyakan itu akhirnya bisa jadi malah harganya mirip-mirip dengan yang tadi, yang FRP ya. Kalau sama ya ngapain kan, mendingan pakai yang FRP kan lebih praktis, karena ini kita nyari yang hemat ya. Jadi ya secukupnya ya. Untuk harganya yang casing ini itu juga tergantung kapasitas ya. Nah, kalau yang ini kisaran itu mulai dari 100 ribuan rasanya. Coba dicek aja ke toko ya. Kisaran 100 ribuan itu untuk casingnya. Terus yang untuk isinya ini juga tergantung isinya ya. Ada spoon, ada CTO, ada GAC juga macam-macam harganya, tapi itu kisaran puluhan ribu aja ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini spoon ya. Jadi fungsinya untuk sedimen, jadi yang kotor-kotor ini masuk ke sini dulu. Nah, setelah itu saya pakainya ini CTO cartridge atau karbon ya. Jadi akurasinya dia 5 mikron ya, memang nggak serapat ini karena memang bukan fungsinya untuk filter sedimen, tapi lebih ke kandungan kimia, logam, bau, rasa dan lain-lain. Nah, ini tadi ya yang bau, kandungan besi misalnya ya, dan bau-bau yang lain ya, itu juga disaringnya pakai ini. Ini berapa juga ya tergantung kondisi air Anda. Bisa pakai 1 cukup, bisa 2, bisa 3, itu eksperimen aja ya. Jadi nggak sama, jadi kan itu mudah saja untuk pemasangannya. Misalkan kurang bisa ditambahkan lagi, dipotong pipanya, pasang lagi, potong lagi, pasang lagi sampai nemu yang pas ya. Oke. Nah, itu tadi penjabarannya. Setelah ini kita masuk ke video bagaimana instalasi yang saya pakai. Oke, kita langsung saja masuk ke video. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Ya, ini instalasi filter air yang saya pakai di sini. Kelihatan seperti ini, ya. Urutannya dari sini, dari sumber air, terus masuk ke saringan. Terlihat ada 4 ya.
Saya di sini pakainya yang transparan karena sudah pasti dalamannya kotor, jadi jangan sampai terlihat ya. Terus ini tempat memasukkan disinfektan. Saya pakainya Kaporit ya. Dan ini apa? Dua ini. Saya pakainya yang spoon filter. Dua ini ya. Terus lari ke bawah saya pakainya yang CTO ya. Terus lari ke sini ya. Terus di sini saya ada kontrolnya sebelum airnya masuk ke tandon ya. Ini yang saya pakai. Ini yang spoon ya, yang di sini. Ini saya pakai yang 1 mikron. Ini mereknya bebas saja, terserah Anda. Ini beragam ya, kisaran belasan ribu lah. Ya, Anda bisa cek ke toko terdekat. Terus ini di sini CTO. Saya pakainya yang seperti ini ya. Ini juga mereknya bebas ya. Ini kisaran di 30 sampai 40 ribu untuk isinya ini ya. Terus untuk Kaporit yang saya pakai itu nih, besar ini aja ya. Masukkan di sini sudah ya. Oke, mari kita coba hasilnya ini seperti apa ya. Seperti biasa saya punya andalan seperti ini ya. Tujuannya biar jelas kelihatan ya. Ini hasilnya sudah dilihat ya. Kalau menurut saya ya oke, jernih ya. Oke, sekarang kita coba bongkar satu-satu. Apa benar ini bisa berfungsi menyaring seperti yang tadi saya sampaikan? Oke, kita buka satu-satu ya. Ini pakai alat ini juga ada di toko ya. Tinggal tanya aja, beli ini sama pembukanya biasanya banyak di situ ya. Jadi pertama ini adalah spoon pertama, spoon kedua, CTO pertama, CTO kedua. Otomatis yang paling kotor adalah yang ini, karena dia yang pertama menyaring dari sumber ya. Terus yang kedua ini biasanya agak ya nggak terlalu kotor seperti ini, kotor tapi nggak separah ini ya. Terus yang bawah ini fungsinya bukan untuk menyaring kotoran, ini dia lebih ke bau, rasa ya seperti yang saya sampaikan. Terus ini Kaporitnya kenapa di sini? Karena biar nggak langsung masuk ke tandon, karena dia bisa disaring dulu sama si spons ini ya, karena pasti ada partikel atau serpihan dari Kaporit yang pada saat dia terkena air bereaksi pasti ada endapannya. Harapannya tersaring di spoon ini. Sebenarnya bagusnya ditaruh di sini, jadi ada 2 spoon yang menyaring. Nah, pas sudah masuk sini sudah tinggal taruhannya saja. Oke. Sekarang kita coba bongkar satu-satu. Kita tutup dulu sumbernya, terus kita kuras biar tidak menyebar kemana-mana ya. Oke, ini bisa dibandingkan ya dengan yang tadi masih baru. Jauh sekali bedanya ya. Terus kita coba yang sebelahnya.
Oke. Nih, kita bandingkan dengan yang ini. Ya, jelas sekali bedanya ya. Terus kalau untuk yang ini CTO, ini fungsinya berbeda, bukan untuk menyaring sedimen. Ya. Terus ini yang terakhir. Ya. Bisa dilihat. Oke. Nah, sekarang instalasinya kita pasang lagi ya. Nah, setelah dipasang seperti ini, kita masukin kaporitnya. Ini aja. Ya, pastikan dia masuk ke bawah. Oke. Ini jangan langsung dimasukkan ke tandon ya, kita cek dulu hasilnya. Jadi setiap sumber itu terdapat banyak karakteristik ya, nggak bisa disamakan ya. Ada yang keruh, ada yang tidak keruh tapi berbau, ada yang keruh dan berbau, ya itu masing-masing. Ya, ada juga yang sudah kelihatan jernih tapi ada bau sesuatu, bukan yang logam ya. Ada banyak variannya. Jadi susunan ini tidak mesti sama, itu tergantung dari sumber yang ada di tempat Anda ya. Oke, saya kira ini campuran kaporitnya sudah terlarut ya. Ini sudah bisa dimasukkan ke sana. Ya, ini hasilnya. Ini menurut saya sudah bisa dimasukkan ke tandon, sudah cukup jernih, ya, sudah cukup bagus lah. Oke, itu tadi share tentang mencegah tandon air agar tidak kotor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang dirasa kurang, silahkan tinggalkan di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Dan tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dah.